Pukul 2 dini hari, saat saya mengejan melahirkan anak kembar kami. Suami saya mematikan teleponnya di ruang tunggu. Bukan karena sinyal buruk, bukan karena ia tertidur. Ia mematikannya supaya seorang perempuan lain tidak menelpon di saat yang salah. Saya baru tahu itu 3 minggu kemudian dari sebuah pesan yang lupa ia hapus. Tahan dulu sampai dia melahirkan. Kalau ketahuan sekarang, semua rencana kita bisa gagal. Rencana. Mereka menyebut hidup saya, kehamilan saya, 2 nyawa kecil di perut saya dengan satu kata, dingin itu. Rencana. Mereka pikir saya hanya perempuan lugu dari kampung yang dinikahi karena kasihan. Mereka pikir rumah tempat kami tinggal, kantor tempat suami saya bekerja, nama besar keluarga itu, semuanya milik mereka. Mereka lupa satu hal. Tanda tangan yang menghidupi seluruh keluarga ini selama 7 tahun adalah tanda tangan saya. Dan malam, saat mereka merayakan kemenangan, saya sudah memegang setiap angka yang bisa meruntuhkan mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana seorang istri yang dikira hanya rahim sewaan, pada akhirnya membuat seluruh istana kertas mereka runtuh dalam satu tanda tangan. Dan mereka bahkan tidak sempat mengerti kapan semuanya mulai jatuh. Kalau kisah ini menyentuh kalian, tinggalkan satu komentar dan berlangganan, supaya kalian tidak ketinggalan bagian paling memuaskan di akhir cerita. Nama saya Arum. Saya berusia 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan, dan selama 5 tahun terakhir, saya yang memegang seluruh pembukuan perusahaan mebel milik keluarga suami saya di Bekasi. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Bima. Sudah 7 tahun pula saya menjadi menantu di keluarga Wibowo. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi selama 7 tahun, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata yang dulu saya percaya suci, keluarga. Saya berasal dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru. Ibu saya berjualan sayur di pasar subuh. Saya kuliah akuntansi dengan beasiswa dan lulus sebagai yang terbaik di angkatan saya. Bima berbeda. Ia anak sulung keluarga Wibowo, pemilik pabrik mebel yang cukup dikenal di kawasan itu. Rumahnya besar, berpagar tinggi, dengan taman bougainville yang selalu terawat. Ketika kami menikah, banyak yang berbisik. Katanya, saya beruntung. Katanya perempuan kampung yang mengejar anak orang kaya. Saya diam saja. Saya tahu, cinta tidak butuh pembelaan di depan orang yang sudah memutuskan untuk membenci, yang tidak diketahui orang-orang itu. Saat saya masuk ke keluarga Wibowo, perusahaan mebel mereka justru sedang sekarat. Bapak Wibowo, mertua saya, seorang lelaki tua yang keras tetapi jujur. Ia pandai membuat mebel, tetapi tidak pandai membaca angka. Selama bertahun-tahun, ia dibohongi karyawan keuangannya sendiri. Piutang menumpuk, pajak kacau, bank mulai menutup pintu. Malam pertama saya melihat pembukuan itu. Saya tidak bisa tidur. Angka-angka itu berantakan seperti kamar yang lama tidak dihuni. Lalu, saya mulai bekerja. Diam-diam, sabar. Satu faktur demi satu faktur. Saya menyusun ulang seluruh pembukuan. Saya menutup kebocoran. Saya menegosiasikan ulang utang ke bank. Saya yang menemui pemasok. Saya yang menandatangani kontrak. Saya yang menahan perusahaan itu agar tidak tenggelam. Dalam 3 tahun, pabrik mebel keluarga Wibowo bangkit. Dari hampir bangkrut, menjadi salah satu pemasok terbesar di wilayah itu. Bapak Wibowo tahu siapa yang menyelamatkannya. Suatu sore, ia memanggil saya ke ruang kerjanya. Tangannya sudah mulai gemetar karena sakit. Ia menyerahkan 1 map coklat kepada saya. Arum, katanya pelan. Bapak sudah tua. Bima tidak bisa membaca angka. Sama seperti Bapak. Kalau Bapak tidak ada, keluarga ini butuh orang yang bisa dipercaya. Di dalam map itu, ada akta, 40% saham perusahaan, atas nama saya. Bukan atas nama Bima, atas nama Arum. Jangan bilang siapa-siapa dulu, bisiknya. Simpan sampai waktunya tepat. Saya menyimpan map itu. Saya tidak memberitahu suami saya. Saya tidak memberitahu ibu mertua saya. Saya kira waktu yang tepat itu tidak akan pernah datang. Karena saya kira keluarga ini akan utuh selamanya. Saya salah.
Saya tetap datang ke kantor setiap pagi, memakai baju sederhana, duduk di meja paling ujung di mata keluarga besar. Saya tetap menantu kampung yang beruntung, yang mengerjakan pembukuan, karena memang begitulah tugas perempuan yang tidak punya apa-apa. Ibu mertua saya, Bu Ratna, tidak pernah benar-benar menerima saya. Ia perempuan yang sangat memikirkan wajah di depan orang. Baginya, menantu yang ideal adalah perempuan kota, berkulit terang, dari keluarga yang setara. Ia tidak pernah membentak saya di depan umum. Ia lebih halus dari itu. Ia akan memuji masakan tetangga tepat di depan saya. Ia akan berkata, "Untung Arum rajin." Karena kalau tidak, apalagi yang bisa dibanggakan darinya? Saya menelan semua itu karena saya mencintai Bima. Dan karena saya percaya cinta yang tulus pada akhirnya akan dihargai. 7 tahun. Baru di tahun ke-7 saya mengerti. Ketulusan yang tidak pernah dijawab bukanlah cinta. Itu hanya sebuah pintu yang saya biarkan terkunci. Sambil terus mengetuk dari luar. Adik ipar saya, Binda, 3 tahun lebih muda dari Bima. Ia cantik, pandai bicara, dan tahu persis cara membuat ibunya tersenyum. Sejak awal, Dinda dan saya seperti dua dunia yang tidak pernah bersinggungan. Dinda lah yang paling sering berbisik di telinga Bu Ratna tentang saya yang katanya terlalu sederhana. Tentang saya yang katanya tidak pantas mendampingi anak sesukses Bima. Saya tidak tahu saat itu bahwa bisikan-bisikan kecil itu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih besar. Kabar bahwa saya hamil kembar datang di tahun ke-7 pernikahan kami. Untuk pertama kalinya, rumah itu menyambut saya dengan hangat. Bu Ratna tiba-tiba lembut. Ia membelikan saya termos susu berwarna merah muda. Ia menyuruh pembantu memijat kaki saya. Ia berkata pada tetangga, "Menantu saya sedang mengandung cucu kembar. Laki-laki dan perempuan," kata dokter. Saya sempat percaya, mungkin anak-anak ini akan menyatukan kami semua. Bima pun berubah manis. Ia menghangatkan susu setiap pagi. Ia menelepon di siang hari, mengingatkan saya untuk tidur. Ia pulang membawa bolu telur asin dari toko favorit saya. Malam hari, ia memijat punggung saya yang mulai berat. Sangat lama, sangat lembut. Bu Ratna melihat itu dan tersenyum bangga. Suami zaman sekarang yang tahu menyayangi istri hamil itu langka. Loh, seperti Bima ini susah dicari. Saya juga tersenyum, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang diam-diam mulai menjauh. Karena rasa sakit yang paling dalam bukanlah saat orang yang kita cintai tiba-tiba berubah jahat, melainkan saat ia tetap manis, tetap lembut. Dan hanya kita yang tahu. Di balik kelembutan itu, ada sebuah pintu yang sengaja dikunci. Kecurigaan pertama datang dari hal-hal kecil. Bima mulai sering pulang terlambat. Bukan lelah seperti orang yang habis bekerja keras. Ia pulang dengan wangi yang asing. Dengan senyum yang terlalu ringan untuk seorang lelaki yang katanya sibuk. Biasanya ia pulang setelah pukul 8 malam. Dan sebelum masuk kamar, ia selalu mampir ke kamar mandi di lantai bawah. Cukup lama. Suatu malam, saya menopang punggung, turun untuk mengambil air. Baru saja saya mendekati pintu kamar mandi, suara pancuran langsung dinyalakan lebih kencang. Suara ketikan di ponselnya berhenti mendadak. Ketika ia keluar, ia tersenyum seperti biasa. "Kok belum tidur? Nanti masuk angin." Saya tersenyum balik. Saya berkata, "Saya hanya haus." Saya kembali ke atas dengan langkah pelan. Malam itu, saya berbaring memandang langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan suami saya butuh mengunci suara air keras-keras hanya untuk membalas sebuah pesan? Beberapa hari kemudian, saya menemukan sehelai rambut di kerah kemejanya. Rambut panjang, coklat terang, halus. Bukan rambut saya. Saya tidak bertanya. Saya masukkan kemeja itu ke mesin cuci seperti biasa. Karena seorang perempuan tanpa bukti yang terlalu banyak bertanya. Pada akhirnya, hanya akan membuat lawannya lebih waspada. Saya belajar diam. Tetapi diam saya bukan diam yang menyerah. Diam saya adalah diam seorang akuntan yang sedang mengumpulkan angka, satu demi satu, sebelum menutup buku.
Insiden kedua terjadi di meja makan. Saat makan malam keluarga, Dinda datang membawa kabar. Katanya ada seorang perempuan bernama Nadia, teman lamanya, yang baru pindah ke Bekasi dan butuh pekerjaan. Katanya kasihan, perempuan itu sendirian, lemah, sakit-sakitan. Mas Bima di kantor kan butuh asisten administrasi, bantu Nadia. Ya, kasihan. Dia nggak punya siapa-siapa, kata Dinda sambil menyendok rendang. Bu Ratna langsung setuju. Bantu saja. Kita ini keluarga berada. Sudah sepantasnya menolong orang susah. Saya yang memegang seluruh pembukuan gaji perusahaan tidak diajak bicara sama sekali. Keputusan mempekerjakan orang di kantor yang saya jaga keuangannya diambil di meja makan, di depan piring rendang. Tanpa satu patah kata pun ditujukan kepada saya. Saya hanya berkata pelan, kalau memang butuh, nanti saya masukkan ke daftar gaji. Dinda menatap saya dengan senyum tipis. Nggak usah repot, Mbak. Ini urusan kantor. Biar Mas Bima yang atur. Urusan kantor. Kantor yang saya selamatkan dari kebangkrutan. Tetapi di mata mereka, saya hanya menantu yang kebetulan bisa menghitung. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Dan dalam dingin itu, saya mulai mengerti sesuatu. Kebaikan seorang menantu di rumah ini dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Nadia mulai bekerja minggu berikutnya. Saya melihatnya pertama kali di kantor. Perempuan bertubuh kurus, berkulit terang, dengan rambut coklat panjang yang halus. Rambut yang sama dengan helai yang pernah saya temukan dikerah ke meja suami saya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat dalam hati. Tanggal ia mulai bekerja, sama seperti saya mencatat setiap faktur. Insiden ketiga adalah tentang uang. Sebagai pemegang pembukuan, sayalah yang pertama tahu ketika ada yang tidak beres dengan aliran kas perusahaan. Mulai muncul pengeluaran-pengeluaran kecil yang aneh. Pembelian yang tidak ada barangnya. Uang muka untuk pemasok yang tidak pernah mengirim apa-apa. Transfer ke rekening pribadi yang tidak saya kenal. Jumlahnya tidak besar pada awalnya. Beberapa juta di sini. Beberapa juta di sana. Tetapi saya akuntan. Saya tahu. Kebocoran selalu dimulai dari tetesan kecil yang dikira tidak akan ada yang memperhatikan. Saya melacak rekening tujuan itu. Butuh waktu, tetapi saya menemukannya. Rekening itu atas nama Nadia. Malam itu, di rumah. Saya bertanya pada Bima dengan tenang. Saya bertanya soal beberapa transfer yang tidak jelas ke pemasok baru. Wajahnya berubah sesaat. Lalu, ia tertawa. Itu urusan kantor. Kamu jangan pusing mikirin angka, mikirin kandungan saja, nanti bayinya stres. Kamu jangan pusing mikirin angka. Ia mengatakannya kepada perempuan yang setiap malam tidur di samping angka-angka itu untuk menyelamatkan keluarganya. Saya mengangguk. Saya bilang, iya, Mas. Aku cuma tanya, tetapi malam itu, saya membuka laptop lama saya. Saya mulai membuat salinan. Setiap transaksi janggal, setiap transfer, setiap tanggal, saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Insiden keempat adalah termos merah muda itu. Sejak hamil, Bu Ratna rajin membuatkan saya susu ibu hamil setiap malam. Di dalam termos merah muda yang ia belikan. Bima yang mengantarkannya ke kamar. Diminum ya. Biar bayinya sehat, saya selalu meminumnya. Sampai suatu malam, saya merasa ada yang aneh setelah minum susu itu. Kepala saya sering pusing, perut saya terasa mulas. Kadang saya merasa perut saya mengencang dengan cara yang menakutkan. Saya seorang perempuan hamil kembar. Saya tahu tubuh saya, dan tubuh saya sedang memberitahu saya sesuatu. Suatu malam, saya berdiri di kamar mandi. Satu tangan bertumpu pada wastafel. Tangan lain memegang termos merah muda itu. Saya menuang isinya ke saluran air. Saya melihat cairan putih itu mengalir, menghilang. Malam itu, dan setiap malam sesudahnya, saya berpura-pura meminumnya. Lalu, diam-diam saya membuangnya. Saya tidak punya bukti apa-apa saat itu. Mungkin saya hanya perempuan hamil yang terlalu curiga. Tetapi ada satu suara di dalam diri saya yang berkata, jaga anak-anakmu. Dan saya
memilih mempercayai suara itu. Beberapa hari kemudian, saya membawa termos itu diam-diam ke sebuah laboratorium kecil, jauh dari Bekasi. Saya bilang saya ingin memeriksa kandungan minuman untuk ibu hamil. Apakah aman? Hasilnya datang seminggu kemudian. Di dalam susu itu, ada zat yang tidak seharusnya ada. Sejenis obat yang, bagi perempuan hamil, bisa memicu kontraksi, bisa memicu keguguran. Saya duduk memegang lembar hasil itu sangat lama. Tangan saya tidak gemetar. Justru saya merasa sangat tenang. Tenang yang menakutkan. Mereka tidak sekadar mengkhianati saya. Mereka mencoba menyingkirkan anak-anak saya, supaya rencana mereka berjalan lancar. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Karena apa yang saya lakukan setelah malam itu mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak melabrak siapapun. Saya seorang akuntan. Ketika menemukan kebocoran, saya tidak berteriak di tengah kantor. Saya menutup buku. Saya kumpulkan bukti. Lalu saya tunjukkan angkanya. Saat semua orang sudah duduk di meja. Insiden kelima, saya memutuskan untuk melihat sendiri. Suatu sore, Bima berkata, ia harus lembur. Saya berkata, iya. Mas, aku minum susu, terus tidur duluan, ya. Jangan ditunggu. Begitu ia pergi, saya menyewa ojek. Saya mengikuti mobilnya dari kejauhan. Ia tidak pergi ke kantor. Ia melaju lurus ke arah Jakarta, melewati jalan-jalan yang macet, lalu berhenti di depan sebuah hotel kecil di sebuah gang dekat kawasan Sudirman. Hotel itu tidak mewah, tersembunyi. Dengan 2 pohon palem tinggi di depannya, saya turun di warung seberang jalan. Saya menaikkan masker, menarik topi rendah, dan duduk di balik terpal plastik. Penjual minuman melihat perut besar saya, lalu menawari saya kursi bersandar. Saya mengucapkan terima kasih, berusaha menjaga wajah tetap tenang. Tetapi kedua tangan saya di bawah meja terasa dingin. Saya menunggu hampir 2 jam. Langit sore berganti menjadi malam. Punggung saya sakit tak tertahankan. Beberapa kali saya ingin berdiri dan pulang. Tetapi setiap kali teringat kalimat, tunggu dia melahirkan dulu. Kaki saya kembali kaku di tempat. Akhirnya, Bima keluar. Ia tidak sendirian. Nadia berjalan di sampingnya, mengenakan gaun biru muda, menggandeng lengannya dengan sangat alami. Angin bertiup, menerbangkan rambut Nadia, menutupi pipinya. Bima mengulurkan tangan, menyelipkan helai-helai rambut itu ke belakang telinganya. Gerakannya lambat dan lembut. Saya pernah diselipkan rambut seperti itu dulu, saat kami baru pacaran, di warung bakso dekat kampus. Ternyata ada gerakan-gerakan yang kita kira hanya milik kita. Sebenarnya hanyalah kebiasaan seorang lelaki yang tahu cara meluluhkan hati perempuan. Saya mengangkat ponsel. Tangan saya terlalu gemetar. Foto pertama, buram. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu, memotret lagi. Bima membukakan pintu mobil untuk Nadia. Nadia mengangkat wajah, menatapnya. Tersenyum. Saya mendapatkan semuanya. Setiap gambar, setiap detik. Lalu, saya pulang. Saya mandi. Saya berbaring di samping tempat Bima biasa tidur. Dan ketika ia pulang, menjelang tengah malam, saya berpura-pura sudah tidur nyenyak. Ia mencium kening saya. Maaf ya, tadi kerjaan numpuk banget. Saya tidak membuka mata. Karena kalau saya membuka mata saat itu, saya tidak yakin bisa menahan apa yang ada di dalamnya. Insiden yang tidak pernah saya lupakan terjadi di kantor, di siang hari. Di depan banyak karyawan. Saya datang mengantar dokumen gaji yang harus ditandatangani. Perut saya sudah sangat besar saat itu. Langkah saya berat. Nadia sedang berdiri di dekat meja resepsionis, mengobrol dengan beberapa staf. Ketika ia melihat saya, ia tidak menyingkir. Ia justru tersenyum. Senyum yang halus, tetapi penuh racun. Bu Arum, katanya dengan suara yang sengaja dibuat manis. Cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Ibu hamil besar begini kok masih repot-repot ke kantor? Istirahat saja di rumah. Urusan kantor kan ada yang lebih mudah, lebih segar. Beberapa karyawan tertawa kecil, canggung. Ada yang menunduk.
Tidak ada satupun yang membela saya. Saya menatap perempuan itu. Perempuan yang gajinya saya sendiri yang masukkan ke daftar. Perempuan yang menerima uang gelap dari suami saya. Yang kini berdiri di kantor yang saya selamatkan dari kebangkrutan. Menyuruh saya pulang. Terima kasih perhatiannya. Kata saya, tenang. Tapi ada beberapa hal di kantor ini yang hanya bisa ditandatangani oleh orang tertentu. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti siapa orang itu. Nadia mengerutkan kening. Tidak paham. Ia kira saya hanya menantu tua yang keras kepala. Ia tidak tahu. Di dalam tas saya ada map berisi hal yang bisa mengubah seluruh posisinya dalam satu hari. Saya berjalan melewatinya, menuju ruang keuangan. Punggung saya sakit, tetapi kepala saya tegak. Di belakang saya mendengar Nadia berbisik pada seseorang. Cukup keras agar saya dengar. Kasihan ya, sebentar lagi juga keluar dari sini. Saya tidak menoleh, karena saya tahu orang yang paling banyak bicara tentang kemenangan biasanya adalah orang yang paling tidak mengerti papan catur tempat ia sedang berdiri. Malam itu, saya menambahkan satu baris lagi ke dalam catatan saya. Bukan catatan keuangan. Catatan tentang siapa saja yang tertawa saat saya disuruh pulang. Bukan untuk membalas mereka. Hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Betapa cepatnya orang berpihak pada yang mereka kira akan menang. Insiden keenam adalah pesan yang mengubah segalanya. Bima punya kebiasaan buruk. Ia sering meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Selama ini, saya tidak pernah menyentuhnya. Tetapi malam itu, ponselnya berbunyi, dan saya melihat namanya di layar. Nadia. Saya membaca. Saya tahu itu salah. Tetapi, saya membaca. Sabar ya sayang. Tahan dulu sampai dia melahirkan. Kalau ketahuan sekarang, semua rencana kita bisa gagal. Setelah anak-anak lahir, kita atur pelan-pelan supaya dia keluar dari rumah dan dari perusahaan tanpa dapat apa-apa. Mama sudah setuju. Dinda juga bantu. Saya membaca pesan itu berkali-kali. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan pelan-pelan. Setelah anak-anak lahir, supaya dia keluar tanpa dapat apa-apa. Mama sudah setuju. Dinda juga bantu. Bukan hanya Bima. Bu Ratna tahu. Dinda tahu. Seluruh keluarga yang tersenyum manis pada perut saya sedang menunggu saya melahirkan dua nyawa itu. Lalu membuang saya seperti kemasan yang sudah kosong. Anak-anak saya, bagi mereka, hanyalah barang yang harus dikeluarkan dari saya sebelum saya dibuang. Saya memotret layar itu juga. Lalu, saya letakkan ponselnya kembali persis di posisi semula. Ketika Bima keluar dari kamar mandi, saya sedang duduk menyisir rambut di depan cermin. Mas, besok jadi kontrol ke dokter, kan? Tanya saya dengan suara paling lembut yang saya punya. Jadi, dong. Aku antar, jawabnya sambil tersenyum. Saya balas tersenyum. Di cermin, saya melihat wajah saya sendiri. Tenang. Dan saya berjanji pada dua nyawa di perut saya. Ibu tidak akan biarkan mereka membuang kalian. Ibu janji. Insiden ketujuh. Saya mulai menyusun berkas selama berminggu-minggu. Di siang hari, saat semua orang mengira saya hanya istri hamil yang sedang beristirahat. Saya bekerja. Saya salin seluruh pembukuan perusahaan. Saya kumpulkan bukti setiap transfer gelap ke rekening Nadia. Saya siapkan salinan hasil laboratorium termosusu itu. Saya simpan foto-foto di hotel. Saya cetak tangkapan layar pesan itu. Dan yang paling penting, saya keluarkan map coklat yang selama ini saya sembunyikan. Akta 40% saham perusahaan atas nama Arum. Sah. Tercatat. Ditandatangani Bapak Wibowo di depan notaris 3 tahun lalu. Mereka merancang rencana untuk mengeluarkan saya dari rumah dan perusahaan tanpa dapat apa-apa. Mereka lupa bahwa 40% perusahaan itu sudah menjadi milik saya. Jauh sebelum mereka mulai menghitung cara membuang saya. Saya juga menemui Bapak Wibowo diam-diam. Kesehatannya sudah menurun. Tetapi pikirannya masih jernih. Saya tidak menceritakan semuanya. Saya hanya menunjukkan pembukuan dan aliran uang yang bocor ke rekening asing. Wajah tua itu memerah, lalu memutih.
Tangannya yang gemetar meraih tangan saya. Ini uang perusahaan ke rekening perempuan itu. Iya, Pakistan, kata saya pelan. Saya sudah simpan semua buktinya. Ia menatap saya lama. Lalu ia berkata dengan suara serak, Arum, kamu satu-satunya di keluarga ini yang tidak pernah membohongi Bapak. Saya tidak menjawab. Saya hanya memegang tangannya. Karena di antara semua orang yang seharusnya melindungi saya, hanyalah laki tua yang sakit ini yang berdiri di sisi saya. Insiden ke-8 datang lebih cepat dari rencana siapapun. Anak-anak saya memutuskan untuk lahir lebih awal. Suatu malam, kontraksi datang. Bukan kontraksi palsu. Ini sungguhan dan menyakitkan. Saya membangunkan Bima. Mas, sepertinya sudah waktunya. Sakit sekali. Ia bangun. Tampak panik. Membawa saya ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, ia menggenggam tangan saya. Untuk sesaat, saya hampir lupa segalanya. Untuk sesaat, ia kembali menjadi Bima yang dulu saya cintai. Tetapi di ruang tunggu, saat saya didorong masuk ke ruang bersalin, saya sempat menoleh. Saya melihat ia mengeluarkan ponselnya. Saya melihat jarinya bergerak di layar. Lalu, layar itu menjadi gelap. Ia mematikan ponselnya. Di dalam, di antara rasa sakit yang merobek tubuh saya mengejan. Saya berjuang mengeluarkan 2 nyawa kecil itu ke dunia. Dan di luar, ayah mereka mematikan teleponnya supaya seorang perempuan lain tidak menelpon di saat yang salah. Anak-anak saya lahir dini hari. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Bagas dan Bening. Keduanya lemah, harus masuk inkubator beberapa hari. Tetapi mereka hidup, mereka bernapas. Saat perawat meletakkan mereka sebentar di dada saya menangis. Bukan karena sakit, karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya memegang alasan saya untuk berjuang. Bu Ratna datang ke rumah sakit. Ia menggendong cucu-cucunya dengan mata berkaca-kaca. Cucuku, cantik sekali, ganteng sekali. Saya memandanginya. Perempuan yang menangis haru menggendong cucunya ini adalah perempuan yang setuju untuk membuang ibu dari cucu-cucu itu. Perempuan yang tahu tentang susu itu. Air mata bisa sangat murah saat kita tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Insiden ke-9. Beberapa hari setelah kami pulang dari rumah sakit, mereka mulai bergerak. Rencana mereka sederhana. Sekarang anak-anak sudah lahir, saatnya menyingkirkan saya. Suatu malam, di ruang keluarga, dengan anak-anak masih di inkubator rumah sakit. Bima duduk di depan saya, Bu Ratna dan Dinda duduk di sampingnya, seolah sudah diatur. Bima meletakkan sebuah map di atas meja, surat gugatan cerai, dan di sebelahnya selembar cek. Ram, katanya. Dengan nada yang ia usahakan terdengar lembut. Aku rasa kita sudah tidak cocok. Lebih baik kita berpisah baik-baik. Aku kasih kamu uang. Lumayan banyak, kamu bisa mulai hidup baru di kampung. Saya melihat angka di cek itu. 50 juta. 50 juta rupiah. Untuk membeli kepergian saya. Untuk membeli hak saya atas anak-anak saya. Atas rumah ini. Atas semua yang saya bangun selama 7 tahun. Bu Ratna menambahkan dengan suara dingin. Terima saja, Ram. Kamu ini kan dari kampung, tidak biasa hidup mewah. Uang segitu di kampung sudah banyak. Anak-anak, biar sama kami, biar hidupnya lebih terjamin. Dinda tersenyum tipis. Iya, Mbak, ini jalan terbaik buat semua. Jangan bikin susah. Mereka duduk di sana, 3 orang. Membagi hidup saya seperti membagi warisan. Perempuan kampung yang tidak tahu diri, yang harus tahu diri untuk pergi dengan 50 juta dan tanpa anak-anaknya. Saya memandang cek itu, lalu saya memandang wajah mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menelan apapun. Saya mengambil cek itu. Saya lihat sekali lagi. Lalu saya letakkan kembali di atas meja. Pelan-pelan. Terima kasih, kata saya. Suara saya tenang. Tapi saya tidak butuh uang ini. Bima mengerutkan kening. Ram, jangan sok. Ini demi kebaikan kamu juga. Saya tahu apa yang demi kebaikan saya. Mas, jawab saya. Dan saya tahu apa yang bukan. Saya berdiri. Saya berjalan ke kamar.
Ketika saya kembali, di tangan saya ada sebuah map coklat dan sebuah amplop besar. Sebelum saya tanda tangani surat cerai apapun, kata saya. Saya rasa kita perlu bicara jujur. Sekali saja, sebagai keluarga. Saya letakkan map coklat itu di atas meja, tepat di sebelah surat gugatan cerai mereka. Mas Bima, silahkan buka. Ia membuka map itu dengan wajah bingung. Saya melihat matanya bergerak membaca. Saya melihat wajahnya perlahan kehilangan warna. Ini akta saham, katanya. 40% atas nama Arum. Bu Ratna merebut map itu dari tangan anaknya. Ia membaca. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Bapakmu tidak akan pernah. Bapak yang menandatanganinya, kata saya, tenang. Di depan notaris. 3 tahun lalu. Saat perusahaan yang hampir bangkrut ini saya selamatkan dengan tangan saya sendiri. Ibu boleh cek ke notaris kapan saja. Semuanya sah. Ruangan itu senyap. Untuk pertama kalinya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa. Lalu, saya buka amplop besar itu. Dan ini, kata saya, adalah alasan kenapa saya tidak akan pergi dengan 50 juta dan tanpa anak-anak saya. Saya keluarkan foto-foto itu. Bima dan Nadia di depan hotel. Tangan Bima menyelipkan rambut perempuan itu. Saya letakkan satu persatu di atas meja. Wajah Bima memucat. Rum, ini bukan seperti yang kamu. Belum selesai. Potong saya. Saya keluarkan cetakan aliran uang. Ini transfer dari kas perusahaan ke rekening pribadi Nadia. Puluhan juta selama berbulan-bulan. Uang perusahaan Bapak, Mas. Uang yang saya jaga mati-matian. Kamu alirkan ke perempuan itu. Bu Ratna menoleh ke Bima dengan mata membelalak. Bima, uang perusahaan. Kamu curi uang perusahaan untuk perempuan itu. Bima tidak menjawab. Keringat mulai muncul di dahinya. Masih ada, kata saya. Suara saya tidak naik satu nada pun. Justru semakin tenang. Ini yang paling ingin saya tanyakan pada kalian bertiga. Saya keluarkan lembar terakhir. Hasil laboratorium. Setiap malam, ibu membuatkan saya susu di termos merah muda. Bima yang mengantarkannya. Kalian ingat? Bu Ratna terdiam. Dinda, yang sejak tadi diam, mulai gelisah di kursinya. Saya membawa termos itu ke laboratorium, kata saya. Di dalam susu itu ada obat. Obat yang bisa memicu kontraksi. Obat yang bisa membuat perempuan hamil keguguran. Saya meletakkan lembar itu di tengah meja. Ada seseorang di rumah ini yang mencampurkan obat itu ke dalam susu saya setiap malam selama berbulan-bulan. Sementara saya sedang mengandung 2 cucu kalian. Keheningan yang jatuh setelah itu terasa seperti seluruh udara ditarik keluar dari ruangan. Dindalah yang pertama pecah, bukan aku. Aku cuma kenalin Nadia. Aku nggak tahu soal susu. Itu ia berhenti, menyadari mulutnya sudah mengatakan terlalu banyak. Semua mata beralih padanya. Itu apa, Dinda? Tanya saya pelan. Itu ide siapa? Dinda menoleh ke ibunya dengan panik. Dan dalam tatapan panik itu, semua orang di ruangan itu mengerti. Bu Ratna terjatuh ke sandaran kursi. Wajahnya abu-abu. Saya cuma ingin anak saya bahagia. Perempuan itu, Nadia dari keluarga baik-baik, setara dengan kita. Saya cuma ingin, ibu ingin cucu-cucu ini lahir. Potong saya. Lalu ibunya menghilang, supaya Nadia bisa masuk menggantikan saya. Dan kalau anak-anak ini gugur sebelum lahir pun, tidak apa-apa bagi ibu. Yang penting, saya keluar dari rumah ini. Saya menatap perempuan yang 7 tahun memperlakukan saya seperti pembantu berpendidikan itu. Suara saya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena beban 7 tahun yang akhirnya saya letakkan. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan. Bukan susu itu, bukan Nadia. Yang paling menyakitkan adalah ketika ibu menggendong Bagas dan Bening di rumah sakit sambil menangis. Saya sempat berpikir, mungkin ibu berubah. Saya masih memberi ibu kesempatan di dalam hati saya. Padahal ibu sudah mencoba membunuh mereka sebelum mereka lahir. Air mata Bu Ratna jatuh. Tetapi saya sudah lama belajar. Air mata bisa sangat murah. Bima jatuh berlutut di lantai. Ram, maafkan aku. Aku hilaf.
kita bisa perbaiki semuanya. Demi anak-anak. Jangan, kata saya. Jangan bawa-bawa anak-anak. Kamu mematikan ponselmu saat aku mengejan melahirkan mereka. Kamu tidak berhak menyebut mereka untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Saya kumpulkan kembali semua berkas itu ke dalam amplop dengan tenang, dengan rapi, seperti seorang akuntan menutup buku di akhir tahun. Sekarang, saya yang bicara soal syarat, kata saya. Bukan kalian. Saya duduk kembali. Saya letakkan tangan saya di atas meja. Pertama, saya yang mengajukan cerai. Bukan kalian. Dan dalam perceraian ini, hak asuh Bagas dan Bening ada pada saya. Penuh. Dengan bukti percobaan keguguran ini. Tidak ada pengadilan di negeri ini yang akan menyerahkan anak pada keluarga yang mencoba membunuh mereka di dalam kandungan. Tidak ada yang membantah. Kedua, 40% perusahaan ini milik saya. Sah. Mulai besok, saya akan menggunakan hak saya sebagai pemegang saham untuk mengaudit seluruh keuangan. Setiap rupiah yang Bima alirkan ke Nadia akan tercatat sebagai penggelapan. Apakah saya akan membawanya ke polisi atau tidak? Itu tergantung seberapa kalian mempersulit saya soal anak-anak. Bima mengangkat wajahnya, pucat pasi. Ketiga, kata saya, dan disinilah suara saya melembut. Karena bagian ini bukan tentang mereka. Rumah tempat saya membesarkan anak-anak akan saya beli dari perusahaan dengan uang saya sendiri. Dan saya balik namakan atas nama Bagas dan Bening. Supaya suatu hari nanti tidak ada seorang pun yang bisa mengusir mereka dari rumah mereka sendiri. Seperti kalian mencoba mengusir ibu mereka. Saya berdiri. Saya rapikan amplop di dada saya. Saya tidak akan menghancurkan perusahaan ini. Bukan karena saya kasihan pada kalian, tetapi karena perusahaan ini adalah warisan Bapak. Satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Saya akan menjaganya untuk beliau dan untuk anak-anak saya, bukan untuk kalian. Saya berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar, tetapi saya tidak menoleh. Nadia sudah saya berhentikan dari kantor sore tadi, bersama surat yang menyatakan seluruh transaksi yang ia terima sedang dalam pemeriksaan. Silakan Bima menyusulnya, kalau memang itu yang kalian sebut cinta sejati. Lalu saya keluar dari ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melangkah tanpa menundukkan kepala. Malam itu saya tidur di kamar bekas gudang, di lantai bawah, dengan pintu yang saya kunci dari dalam. Untuk pertama kalinya, saya tidur nyenyak. Keesokan paginya, saya pergi ke rumah sakit menjenguk Bagas dan Bening di inkubator. Saya menempelkan tangan di kaca hangat itu. Sebentar lagi kita pulang, bisik saya. Ke rumah kita, rumah yang tidak ada susunya yang harus dibuang. Proses perceraian berjalan cepat, dengan semua bukti yang saya pegang. Tidak ada yang berani mempersulit. Bima tidak melawan soal hak asuh. Ia tahu kalau ia melawan, lembar hasil laboratorium itu akan berpindah dari tangan saya ke tangan polisi. Hari saya menerima surat cerai. Hujan turun rintik-rintik. Saya keluar dari pengadilan, memegang beberapa lembar kertas tipis yang terasa seperti seluruh bagian lama hidup saya jatuh di belakang punggung. Ibu saya menunggu di luar, memayungi saya. Ia tidak bertanya apakah saya sedih. Ia hanya berkata, "Siang ini pulang. Ibu masak sayur asem ikan patin. Kamu makan yang banyak, biar ASI-nya lancar." Saya tertawa. Dan setelah tertawa, mata saya terasa perih. Karena setelah kehancuran terbesar, hidup sering menarik kita kembali dengan hal-hal yang paling kecil. Sepiring nasi, semangkuk sayur asam, sebuah popok yang perlu diganti. Justru dari hal-hal kecil itulah orang bisa terus hidup. Selama beberapa bulan, saya tinggal di rumah kecil bersama ibu saya, sambil menunggu proses membeli dan membalik nama rumah lama untuk anak-anak. Saya tetap datang ke kantor sebagai pemegang saham. Saya melakukan audit. Saya menutup setiap kebocoran. Angka-angka tidak pernah mengkhianati saya. Angka-angka itu jujur. Yang salah bisa diperbaiki. Yang kurang bisa ditambah. Tidak seperti hati manusia. Bima kehilangan segalanya secara perlahan. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena semua yang ia bangun ternyata berdiri di atas kebohongan. Ketika audit selesai,
Penggelapannya tercatat hitam di atas putih. Bapak Wibowo, meski sakit, mencabut posisinya di perusahaan. Bukan saya yang menjatuhkannya. Ia jatuh karena beban dari apa yang ia perbuat sendiri. Nadia meninggalkannya tak lama setelah uang berhenti mengalir. Ternyata yang ia cintai bukan Bima, melainkan rekening yang dulu bisa Bima aliri. Ketika sumbernya kering, cintanya pun ikut mengering. Suatu hari, Bima datang ke rumah ibu saya. Ia berdiri di gerbang, kurus, lelah, dengan mata yang cekung. Ia ingin melihat anak-anak. Saya izinkan ia melihat mereka dari jauh, di teras. Ia menggendong Bagas sebentar. Air matanya jatuh ke selimut bayi itu, membuat bening yang di sampingnya sedikit mengerutkan kening. Brum, katanya serak. Aku bukan suami yang baik, bukan ayah yang baik, bahkan bukan anak yang baik. Kalau suatu hari mereka bertanya tentang aku, katakan saja yang sebenarnya. Jangan dibela-belakan. Saya tidak menjawab. Saya hanya merapikan selimut anak-anak. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dijawab. Ada penyesalan yang datang terlambat. Dan keterlambatan itu adalah hukumannya sendiri. Kabar terakhir yang saya dengar beberapa bulan kemudian datang lewat telepon dari seorang kenalan lama. Bima mengalami kecelakaan di jalan tol. Malam hujan, kecepatan tinggi, mobil kehilangan kendali. Ia tidak selamat. Mendengar itu, saya duduk di kursi sangat lama. Ibu saya menggendong Bagas, berdiri di samping saya, bertanya, siapa yang menelpon? Saya memandang ke halaman, ke bunga bougainville yang kelopaknya berguguran setelah hujan. Lalu saya berkata pelan, Bima meninggal. Ibu saya terdiam. Ia tidak memarahi, tidak menghela napas panjang. Ia hanya menyerahkan Bagas kepada Ibu Hesti, pengasuh anak-anak. Lalu duduk di samping saya dan menggenggam tangan saya. Saya tidak langsung menangis. Baru sore harinya, air mata itu datang. Saya menangis bukan karena masih mencintainya. Cinta itu sudah mati di malam ia mematikan ponselnya saat saya melahirkan. Saya menangis. Karena satu kehidupan telah berakhir dengan cara yang sesia-sia itu. Karena seorang anak yang pernah menjadi kebanggaan orang tuanya berakhir dengan meninggalkan luka. Karena kedua anak saya kelak akan tumbuh dengan sebuah kekosongan yang bernama ayah. Karma bukan sesuatu yang saya kirimkan kepadanya. Saya hanya berhenti menahan pintu yang seharusnya memang tertutup. Sisanya, ia yang berjalan sendiri ke arah itu. Yang terjadi setelah kematian Bima adalah bagian yang paling tidak dimengerti banyak orang. Bu Ratna runtuh. Kehilangan anak lelaki satu-satunya menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Ia jatuh sakit, dan penyakit itu perlahan mengambil ingatannya. Dokter menyebutnya demensia. Terkadang ia ingat Bima sudah meninggal, lalu menangis hingga gemetar. Terkadang ia lupa memeluk kemeja lama putranya dan bertanya kepada siapa saja, apakah Bima sudah berangkat kerja? Dinda, yang dulu paling pandai berbisik, menghilang setelah menikah dan pindah keluar kota. Ia jarang menengok ibunya. Ternyata orang yang paling ramai di saat senang sering menjadi orang yang paling cepat menjauh di saat susah. Bapak Wibowo sudah terlalu tua dan sakit untuk merawat istrinya. Dan Bu Ratna, perempuan yang dulu begitu memikirkan wajahnya di depan orang, kini tidak punya siapapun yang cukup untuk merawatnya, kecuali saya. Banyak orang bilang saya bodoh, sudah bercerai. Sudah tahu perempuan itu setuju mencelakai cucunya sendiri, masih juga mengurus ibu mertua yang sakit. Saya tidak tahu apakah saya bodoh, saya hanya tahu satu hal. Rumah yang dulu, kini sudah atas nama Bagas dan Bening. Dan di rumah itu, ada seorang perempuan tua yang tidak lagi mengenali hari, yang tidak punya siapa-siapa. Saya juga ingat, di hari-hari saat saya paling lemah dulu, di antara semua kejahatannya, Bu Ratna pernah dengan tulus menggendong anak saya. Pernah gemetar berdiri di depan ruang inkubator, berharap kedua cucunya selamat. Manusia jarang 100% jahat, dan mungkin justru karena itu, mengampuni menjadi begitu sulit dan begitu perlu. Saya tidak mengaku mulia. Ada malam-malam saat Bu Ratna dalam pikunnya memanggil saya Nadia, lalu memarahi saya karena mengira saya merebut anaknya. Ada malam saya menangis di kamar mandi
karena lelah dan sakit hati yang lama itu datang lagi. Ada pagi saat saya baru selesai mengganti popok bening. Bagas muntah susu. Dan di luar kamar, Bu Ratna menggedor pintu, menuntut mencari Bapak Wibowo. Saya lelah sampai ingin terduduk di lantai. Tetapi selalu ada tangan lain. Ibu saya diam-diam membuatkan saya segelas susu hangat. Ibu Hesti menggendong salah satu bayi. Seorang perawat yang saya sewa membujuk Bu Ratna kembali ke tempat tidurnya. Hidup tidak dengan sendirinya menjadi ringan. Hanya saja, orang belajar membagi setiap beban supaya bisa terus melangkah. Saya mulai menerima pekerjaan pembukuan dari rumah. Untuk beberapa toko kenalan lama Bapak Wibowo. Awalnya, saya malu, takut orang memandang saya dengan kasihan. Perempuan bercerai, membesarkan 2 bayi, mengurus mantan mertua yang pikun. Tetapi ternyata, semua orang sibuk dengan hidup masing-masing. Kisah saya yang sempat heboh, lama-kelamaan tenggelam juga. Dan saya menemukan sesuatu yang tidak saya duga. Kemandirian punya rasa yang tenang. Setiap pagi, setelah Bagas dan Bening menyusu, saya membuka laptop. Memasukkan angka-angka, memeriksa setiap faktur. Angka-angka yang kaku itu justru menenangkan saya. Mereka jelas. Yang salah bisa diperbaiki. Yang kurang bisa ditambah. Saya tidak lagi menunggu ada laki-laki yang menyelamatkan saya. Karena saya sudah tahu sejak lama tangan yang menyelamatkan perusahaan itu, tangan yang menghidupi keluarga itu selama 7 tahun adalah tangan saya sendiri. Saya hanya lupa menghargainya. Kali ini saya tidak lupa lagi. Waktu berjalan lambat, tetapi teratur. Bagas tumbuh menjadi anak yang sering tertawa. Setiap kali ia tertawa, matanya melengkung. Mirip Bima. Saya tidak lagi merasa sakit melihatnya. Anak itu berhak memiliki wajahnya sendiri, tanpa harus memikul dosa ayahnya. Bening lebih lemah dari kakaknya, tetapi sangat penurut, suka menggenggam jari saya saat tidur. Suatu hari, melihat kedua anak itu berbaring berdampingan, Bu Ratna dalam satu momen jernihnya memanggil nama mereka dengan benar. Bagas. Bening. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ibu saya duduk di samping, menjahit kembali label susu yang sobek. Dan tiba-tiba, saya merasa hati saya tenang. Rumah saya tidak lagi utuh seperti yang dulu pernah saya impikan. Tetapi setidaknya, di rumah ini, tidak ada lagi seorang pun yang harus meminum segelas susu untuk membuktikan bahwa dirinya layak dicintai. Kalau kalian sedang menyimak cerita ini dari kota manapun, dan kalian pernah merasa dianggap tidak berharga di rumah kalian sendiri, saya ingin kalian mendengar satu hal. Malam akhir tahun itu, saya meletakkan Bagas dan Bening di tengah tempat tidur. Di satu sisi, ibu saya bersandar membaca kitab sucinya. Di sisi lain, Bu Ratna yang sudah pikun. Tangannya masih menggenggam ujung selimut, seolah takut ada yang mengambilnya. Lampu tidur berwarna kuning menyinari wajah kedua anak, membuat semua garis wajah mereka melembut. Saya duduk di tepi ranjang sangat lama, mendengar nafas anak-anak, mendengar ibu saya melafalkan ayat, mendengar Bu Ratna samar-samar memanggil nama Bapak Wibowo dalam tidurnya. Saya pernah dituliskan peran oleh orang lain. Dalam cerita Nadia, saya adalah istri membosankan yang harus menghilang agar cinta mereka menjadi sempurna. Dalam perhitungan Bima, saya adalah rahim sementara, sebuah perut, sebuah jalan. Di mata keluarga suami, saya kadang menantu yang baik, kadang orang yang membuat mereka kehilangan muka. Tetapi sejak hari saya memeluk kedua anak saya dan meninggalkan semua peran itu, saya baru mengerti satu hal. Hidup saya tidak perlu ditulis oleh orang lain lagi. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak diukur dari apakah ada yang memilih dia, melainkan dari apakah ia berani memilih dirinya sendiri. Dan kemandirian bukanlah hukuman bagi perempuan yang ditinggalkan. Kemandirian adalah tempat berpijak yang ternyata sudah lama ada di bawah kaki kita sendiri. Saya membungkuk, mencium kening Bagas, lalu mencium pipi Bening. Di halaman, bunga bugenvil kembali berguguran di tiup angin. Saya merapikan selimut anak-anak, mematikan sebagian lampu. Hati saya tidak sepenuhnya ringan, tetapi tidak lagi tenggelam. Perjalanan di depan
pasti masih panjang, masih berat, masih ada malam-malam tanpa tidur. Tetapi ini adalah hidup saya. Saya yang menjalaninya. Saya yang membesarkan anak-anak saya. Dan saya yang memilih untuk tidak membiarkan kebencian tumbuh bersama mereka. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Yang setiap malam menelan diam, mengetuk sebuah pintu yang sudah lama dikunci dari dalam. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu. Kekuatan kalian mungkin sudah ada di tangan kalian sendiri. Dalam hal yang selama ini kalian anggap biasa, kemampuan kalian, kerja kalian, kesabaran kalian. Suatu hari, hal-hal itu akan menjadi tanah tempat kalian berdiri. Jika kalian berada dalam situasi seperti saya, apa yang akan kalian lakukan? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan perasaan kalian. Ceritakan kisah kalian. Mungkin ada seseorang di luar sana yang justru menemukan kekuatannya dari cerita yang kalian bagi. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa menyukai dan berlangganan kanal ini, supaya kita bisa terus bersama mendengarkan kisah-kisah nyata yang penuh perenungan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Selama 5 tahun, keluarga Wijaya Kusuma memperlakukan saya seperti perabot murah yang boleh dibentak, boleh dihina, dan boleh dibuang kapan saja. Malam itu, di ruang tengah rumah megah mereka di Menteng, suami saya menyeret rambut saya sampai kepala saya membentur pinggiran meja marmer. Ibu mertua saya hanya menyesap teh dari cangkir porselennya, tersenyum, seolah sedang menonton hiburan yang menyenangkan. Mereka pikir saya perempuan kampung tanpa ijazah yang tidak punya siapa-siapa. Mereka pikir saya hanya pembantu tak dibayar yang bisa mereka peras sampai kering. Yang mereka tidak tahu, sudah 3 tahun saya menyimpan setiap bukti, setiap transfer gelap, setiap dokumen palsu. Setiap malam, suami saya menyembunyikan uang perusahaan ke rekening bayangan. Dan yang mereka benar-benar tidak tahu, dalam 40 menit dari sekarang, 3 mobil dari kejaksaan dan 1 tim auditor negara akan berhenti tepat di depan gerbang rumah ini. Bukan untuk menghormati keluarga terpandang Wijaya Kusuma, tetapi untuk meruntuhkannya sampai ke fondasi terakhir. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah tentang bagaimana kesabaran yang salah dianggap sebagai kelemahan, dan bagaimana kebenaran yang disimpan diam-diam akhirnya berjalan pulang untuk menuntut keadilan. Kalau kalian suka kisah seperti ini, bantu tekan tombol suka dan berlangganan, karena bagian akhir cerita ini akan membuat kalian menahan napas. Percayalah, keruntuhan mereka jauh lebih telak daripada yang bisa kalian bayangkan. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Umur saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor forensik di sebuah lembaga pengawas keuangan negara di Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni satu pekerjaan yang sederhana tapi berbahaya, yaitu membaca angka yang orang lain sembunyikan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tetapi selama 5 tahun, saya memilih merendahkan diri, menunduk, dan diam. Bukan karena saya lemah, karena saya sedang menunggu. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Arga Wijaya Kusuma, putra sulung dari keluarga pemilik Wijaya Kusuma Group, perusahaan konstruksi besar yang namanya sering muncul di proyek-proyek gedung pemerintah. Kami bertemu bukan di pesta mewah, kami bertemu di sebuah rumah sakit. Saat ayah saya dirawat di bangsal kelas 3, dan Arga sedang menjenguk sopir keluarganya yang kecelakaan. Waktu itu, Arga tampak berbeda. Ia sopan, ia tenang. Ia memanggil saya dengan hormat. Saya kira saya sedang jatuh cinta pada seorang lelaki baik. Ternyata saya sedang berjalan masuk ke dalam sarang. Ayah saya seorang guru pensiunan di kampung di Jawa Tengah. Ibu saya sudah lama tiada. Saya tumbuh miskin. Tapi saya tumbuh dengan satu hal yang tidak pernah bisa dibeli, yaitu kemampuan membaca kebohongan orang dari cara mereka menyusun angka. Itu keahlian saya, itu yang kelak menyelamatkan saya. Tapi
Malam pertama pernikahan itu, tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya, termasuk suami saya sendiri. Pesta pernikahan kami digelar megah di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Ratusan tamu, karangan bunga setinggi manusia, dan senyum ibu mertua saya yang manis di depan kamera. Semua orang memuji betapa beruntungnya saya, perempuan sederhana yang dipungut oleh keluarga terhormat. Tetapi malam itu juga, begitu pintu kamar hotel tertutup dan tamu terakhir pulang, wajah Arga berubah 180 derajat. Ia berdiri di depan saya, melonggarkan dasinya, lalu berkata dengan nada yang belum pernah saya dengar sebelumnya. "Dengar baik-baik, Laras. Mulai sekarang, buka lebar telingamu. Keluarga Wijaya Kusuma sudah cukup bermurah hati memungut tikus got sepertimu. Di rumah ini, kau bukan istri, kau pelayan. Kau tidak punya orang tua yang bisa kau tangisi. Tidak punya siapapun untuk kau mintai tolong. Ingat itu." Saya berdiri terpaku di malam yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidup seorang perempuan. Saya justru menerima ancaman. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Dan di dalam dinginnya perasaan itu, ada satu suara kecil di kepala saya yang berkata, "Ingat wajah ini, Laras. Ingat setiap katanya. Suatu hari kau akan membutuhkannya." Saya tidak tahu saat itu betapa benarnya suara itu. Keesokan paginya, saya diantar ke rumah utama keluarga Wijaya Kusuma di Menteng. Sebuah rumah tua bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi dan halaman seluas lapangan. Rumah yang dari luar tampak seperti istana. Rumah yang dari dalam terasa seperti penjara. Di sanalah ibu mertua saya menunggu. Namanya Bu Sundari, wanita berusia 62 tahun dengan rambut disanggul rapi dan cincin permata di setiap jari. Ia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum tipis dengan cara yang membuat bulu kuduk saya berdiri. "Jadi, ini menantu baru kita," katanya pelan kepada Arga, tanpa memandang saya sebagai manusia. "Lumayan. Setidaknya tangannya kelihatan kuat untuk mengepel." Sejak hari itu, hidup saya berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak layak disebut kehidupan. Setiap pagi, saya bangun pukul 4. Saya menyapu, mengepel, mencuci, memasak untuk seluruh isi rumah. Ada 7 orang di rumah itu, dan tidak satu pun mengangkat jari untuk membantu. Ibu mertua saya memecat 2 pembantu lama tepat seminggu setelah pernikahan kami. Alasannya sederhana. Untuk apa bayar pembantu kalau sudah ada menantu? Saya makan di dapur belakang, di bangku kayu kecil di samping tempat sampah. Saya tidak pernah sekalipun diizinkan duduk di meja makan bersama keluarga. Kalau saya kelelahan dan berhenti sejenak, Bu Sundari akan mengetuk lantai dengan tongkatnya dan berkata, "Tikus got kok pemalas. Ayahmu tidak mengajarimu bekerja?" Setiap kali nama ayah saya disebut untuk dihina, ada sesuatu di dalam dada saya yang mengeras sedikit demi sedikit. Bukan menjadi lemah, menjadi batu. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya. Yang paling menyakitkan adalah Arga hanya diam. Suami saya, lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu, hanya duduk di ruang tengah menonton televisi, sementara ibunya memaki saya. Kadang ia bahkan ikut tertawa. Ada banyak perempuan di luar sana yang tahu betul rasa itu. Rasa ketika orang yang seharusnya membelamu justru berdiri di pihak yang menyakitimu. Rasa ketika kau menoleh mencari perlindungan, dan yang kau temukan hanya punggung yang berpaling. Selama tahun pertama, saya menangis diam-diam hampir setiap malam. Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah ini karma? Apakah saya durhaka kalau saya melawan? Saya tumbuh dengan ajaran bahwa menantu harus menghormati mertua, apapun yang terjadi. Dan chains itu, rantai tak kasat mata itu, mengunci mulut saya selama berbulan-bulan. Sampai suatu malam, saya sadar akan satu hal. Menghormati bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Dan diam bagi saya bukan lagi tanda kelemahan. Diam adalah cara saya mengumpulkan amunisi. Karena tanpa mereka sadari, mereka telah memasukkan seorang auditor forensik ke dalam rumah mereka. Dan seorang auditor tidak pernah benar-benar berhenti membaca angka. Ada satu kejadian di tahun pertama itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu malam, saya demam tinggi, tubuh saya menggigil.
Kepala saya berdenyut. Dan saya nyaris tidak bisa berdiri. Saya memberanikan diri mengetuk pintu kamar Arga, meminta izin untuk beristirahat sehari saja dari pekerjaan rumah. Arga membuka pintu, menatap saya yang pucat pasi, lalu berkata dengan dingin, "Demam. Semua orang juga pernah demam. Kalau kau tidak masak sarapan besok pagi, jangan salahkan aku kalau ibu marah." Lalu ia menutup pintu di depan wajah saya. Malam itu, saya memasak sarapan untuk 7 orang dengan tubuh menggigil demam. Berpegangan pada meja dapur agar tidak jatuh. Dan ketika saya menyajikan makanan itu di meja, tidak seorang pun bertanya bagaimana keadaan saya. Bu Sundari hanya mengomel karena teh yang saya buat kurang manis. Saat itulah saya benar-benar mengerti. Bagi mereka, saya bukan manusia. Saya adalah mesin. Dan mesin tidak berhak sakit, tidak berhak lelah, tidak berhak merasa. Tapi mereka lupa satu hal. Mesin yang mereka pikir bodoh ini sebenarnya sedang merekam setiap detail, setiap penghinaan, setiap kekejaman, dan mesin ini punya memori yang sangat panjang. Tahun kedua pernikahan, saya mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Arga bekerja sebagai direktur keuangan di perusahaan keluarga. Setiap larut malam, ia mengurung diri di ruang kerjanya di lantai 2. Pintunya selalu terkunci. Dari balik pintu itu, terdengar suara mesin penghancur kertas bekerja hampir setiap minggu. Siapa yang menghancurkan dokumen tengah malam kalau tidak sedang menyembunyikan sesuatu? Sebagai orang yang bertugas membaca angka gelap untuk negara, saya tahu satu hal. Orang jujur tidur nyenyak. Orang yang punya rahasia keuangan tidak pernah bisa tidur. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mulai memperhatikan. Suatu sore, ketika saya membersihkan ruang kerja Arga, saya menemukan secari kertas terselip di bawah karpet. Hanya sebuah struk transfer bank. Tapi angka di struk itu membuat jantung saya berhenti sesaat. 200 miliar rupiah dipindahkan dari rekening proyek pemerintah ke sebuah perusahaan cangkang yang bahkan tidak punya kantor. Saya kenal pola itu. Saya menghabiskan 8 tahun hidup saya membongkar pola seperti itu. Itu bukan sekedar korupsi biasa, itu pencucian uang. Dan uang itu bukan uang keluarga Wijaya Kusuma. Itu uang rakyat. Dari proyek jembatan dan gedung sekolah yang dibangun dengan bahan murahan, agar selisihnya bisa masuk kantong mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Saya merasakan tujuan. Sejak malam itu, saya berubah. Di mata mereka, saya tetap menantu bodoh yang menunduk dan mengepel. Tetapi di dalam, saya kembali menjadi diri saya yang sebenarnya. Seorang pemburu angka. Setiap kali saya membersihkan ruang kerja Arga, mata saya bekerja. Saya menghafal nomor rekening. Saya memotret dokumen dengan ponsel lama yang saya sembunyikan di balik kaos kaki. Saya menyalin nama-nama perusahaan cangkang ke dalam buku catatan kecil yang saya kubur di dalam pot tanaman di halaman belakang. Tapi sebelum semua itu bisa saya susun menjadi bukti yang utuh. Hidup memberi saya pukulan yang hampir menghancurkan segalanya. Suatu pagi, saya jatuh pingsan di dapur. Saya dibawa ke klinik oleh Bi Ina, penjual sayur langganan yang kebetulan lewat. Bukan oleh keluarga saya, bukan oleh suami saya, oleh seorang tukang sayur yang bahkan tidak punya kewajiban apapun terhadap saya. Di klinik, dokter memberitahu saya bahwa saya sedang hamil 2 bulan. Saya menangis, bukan karena sedih, karena di tengah neraka itu ada satu nyawa kecil yang memilih untuk tumbuh di dalam saya. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya mengeras menjadi baja. Saya bersumpah, anak saya tidak akan pernah lahir menjadi budak di rumah ini. Saya pulang dan memberitahu Arga tentang kehamilan itu, berharap, meski hanya secuil, bahwa berita ini akan mengubah sesuatu. Arga hanya mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Hamil. Katanya datar. Ya sudah. Tapi jangan pikir kau boleh berhenti kerja. Perempuan kampung melahirkan sambil berladang. Masa kau tidak bisa mengepel? Di belakangnya, Bu Sundari tertawa kecil. Betul. Zaman ibu dulu. Hamil 9 bulan pun
masih nyuci di sungai. Jangan manja. Malam itu saya duduk sendirian di dapur belakang, memegang perut saya yang masih rata, dan berbisik kepada bayi saya. Sabar ya, nak. Ibu sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuat mereka menyesal pernah memperlakukan kita seperti ini. Ada banyak suami di luar sana seperti Arga. Lelaki yang menganggap istri hanya alat dan menganggap anak hanya beban. Dan ada banyak ibu mertua seperti Bu Sundari yang lupa bahwa perempuan yang mereka injak hari ini bisa menjadi perempuan yang menentukan nasib mereka esok. Selama masa kehamilan saya, mereka tidak mengurangi satupun beban pekerjaan, justru bertambah. Karena adik ipar saya, Vania, memutuskan pindah kembali ke rumah utama. Vania adalah putri bungsu keluarga Wijaya Kusuma, 29 tahun, cantik, dan sepenuhnya menyadari kekuasaannya di rumah itu. Ia baru saja bercerai dari suaminya dan pulang dengan segala kepahitannya, yang kemudian ia tumpahkan seluruhnya kepada saya. Laras, katanya di hari pertama, sambil melempar setumpuk pakaian kotor ke lantai depan saya. Cuci ini, pisahkan yang putih dan warna, dan jangan pakai deterjen murahan. Kulitku sensitif. Oh iya, termasuk pakaian dalamku. Kau kan memang pembantu di sini. Saya menatap tumpukan pakaian itu. Lalu saya menatap wajah Vania yang penuh kemenangan. Di sudut ruangan, Bu Sundari mengangguk puas. Dan Arga, seperti biasa, hanya berlalu tanpa menoleh. Saya membungkuk, memungut pakaian itu, dan membawanya ke belakang. Tetapi kali ini, saya tidak menangis. Karena malam itu, di dalam pot tanaman di halaman belakang, buku catatan saya sudah hampir penuh, dan mereka semua, tanpa mereka sadari, sedang berdiri di atas jurang yang saya gali perlahan-lahan. Satu angka setiap malam. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa paling gelap sekaligus paling menentukan dalam hidup saya. Perut saya membesar, tetapi pekerjaan tidak berkurang. Suatu siang di bulan ke-7 kehamilan, saya harus mengangkat ember penuh air untuk mengepel lantai-lantai 2. Kaki saya tergelincir di tangga. Saya berhasil berpegangan, tapi ember itu jatuh menimbulkan suara keras. Bu Sundari berlari keluar dari kamarnya, bukan untuk menanyakan keadaan saya, melainkan untuk memaki. Kau mau merusak lantai jati impor ini? Tahu berapa harganya? Lebih mahal dari nyawamu dan bayi di perutmu itu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari luka fisik apapun. Saya berdiri di tangga, memegang perut saya, dan menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Saya menatap matanya lurus-lurus. Ia terkejut sesaat. Lalu ia menyeringai. Oh, sekarang berani menatap. Bagus. Ternyata tikus got masih punya nyali. Ia melangkah mendekat dan berbisik. Tapi ingat, Laras, di rumah ini, aku yang menentukan siapa yang boleh hidup nyaman dan siapa yang harus merangkak. Dan kau selamanya akan merangkak. Saya tidak menjawab. Saya hanya berbalik dan melanjutkan pekerjaan. Tetapi di dalam kepala saya, satu kalimat berputar terus. Mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Malam itu, ketika seluruh rumah tertidur, saya menyelinap ke ruang kerja Arga. Ia lupa mengunci pintunya. Di atas mejanya tergeletak sebuah laptop yang masih menyala. Dan di layar itu terbuka sebuah folder berisi ratusan dokumen. Kontrak fiktif, faktur palsu, daftar perusahaan cangkang di Singapura dan Hong Kong. Seluruh peta pencucian uang keluarga Wijaya Kusuma terbentang di depan mata saya seperti hadiah. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu inilah momen yang saya tunggu selama 3 tahun. Saya mengeluarkan flash disk kecil dari saku daster saya, mencolokkannya, dan menyalin seluruh isi folder itu. 4 menit yang terasa seperti 4 jam. Ketika bilah proses mencapai 100%, saya mencabutnya, mematikan layar seperti semula, dan menyelinap keluar. Di lorong, saya hampir bertabrakan dengan Vania yang baru pulang dari klub malam. Ia menatap saya curiga. Ngapain kau tengah malam keluyuran? Perut saya mual. Mbak, jawab saya pelan sambil memegang perut. Mau ambil air hangat? Vania mendengus jijik dan berlalu. Ia tidak tahu bahwa
di dalam kepalan tangan saya. Tersembunyi seluruh masa depan keluarganya yang akan runtuh. Keesokan harinya, saya melakukan langkah yang paling berani dalam hidup saya. Saat pura-pura pergi ke pasar, saya menemui seorang teman lama dari kantor pengawas keuangan. Seorang penyelidik senior bernama Pak Dharma. Lelaki yang dulu melatih saya membaca angka gelap. Dan satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya di balik daster lusuh ini. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta. Ketika saya menyerahkan flash disk itu, tangan Pak Dharma ikut gemetar melihat isinya. "Laras," katanya dengan suara serak. "Kau tahu apa artinya ini? Ini bukan cuma menjatuhkan satu keluarga. Ini bisa membongkar jaringan korupsi proyek negara yang sudah kami buru bertahun-tahun. Tapi," ia menatap saya dalam-dalam, "ini juga berarti kau menikam suamimu sendiri. Kau yakin?" Saya meletakkan tangan di atas perut saya yang membesar. "Pak Dharma," kata saya, "tenang." Lelaki itu menyeret saya di lantai saat saya sedang mengandung anaknya. Ibunya bilang, nyawa saya lebih murah dari lantai kayu. Saya tidak sedang menikam suami, saya sedang melindungi anak saya dari orang-orang yang akan membesarkannya menjadi monster seperti mereka. Pak Dharma mengangguk perlahan. "Beri aku waktu 2 bulan untuk menyusun berkas dan memverifikasi. Setelah itu, kita gerak bersamaan. Tapi selama 2 bulan itu, kau harus bertahan di dalam rumah itu. Kau sanggup?" "Saya sudah bertahan 3 tahun, jawab saya. 2 bulan lagi bukan apa-apa. Yang saya tidak tahu, 2 bulan itu akan menjadi 2 bulan paling brutal dalam hidup saya selama minggu-minggu itu. Saya belajar bergerak seperti bayangan. Saya menemukan bahwa Bu Sundari menyimpan sebuah brankas kecil di balik lukisan di ruang kerjanya. Saya tidak tahu kombinasinya, tapi saya sabar. Suatu sore, ketika ia membuka brankas itu, sambil menelpon, saya pura-pura membersihkan jendela di dekatnya. Dari pantulan kaca, saya menghafal setiap angka yang jarinya tekan. Malam harinya, ketika rumah sepi, saya membuka brankas itu. Di dalamnya ada tumpukan sertifikat perusahaan cangkang, buku rekening bank luar negeri, dan sebuah buku catatan hitam berisi daftar pejabat yang menerima suap dari proyek-proyek keluarga ini. Saya memotret setiap halaman dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi sekedar kejahatan satu keluarga. Ini adalah gurita yang menjalar ke banyak tempat. Dan saya, menantu yang mereka anggap bodoh, memegang seluruh petanya. Di saat yang sama, saya harus terus berpura-pura. Suatu pagi, Bu Sundari sengaja menjatuhkan cincin permatanya ke dalam saluran air kotor di kamar mandi, lalu menyuruh saya memasukkan tangan ke dalam lubang bau itu untuk mengambilnya. "Ayo, masukkan tanganmu. Itu cincin warisan, harganya lebih mahal dari seluruh hidupmu," katanya sambil menutup hidung. Saya memasukkan tangan saya ke dalam saluran kotor itu, mencari cincin di antara air busuk. Sementara ia berdiri mengawasi dengan wajah jijik, seolah saya yang kotor, bukan perbuatannya. Ketika saya berhasil mengambil cincin itu dan menyerahkannya, ia merebutnya tanpa ucapan terima kasih. Lalu berkata, "Cuci tanganmu sampai bersih sebelum menyentuh makanan kami. Jangan sampai kau kotori dapur." Saya berdiri di sana, tangan berbau, hati mengeras. Tapi saya hanya berkata dalam hati, "Nikmati sisa waktumu." "Bu, sebentar lagi kau yang akan merangkak." Ada penonton di luar sana yang mungkin bertanya, kenapa saya tidak melawan saja saat itu juga? Kenapa saya menahan semua penghinaan itu? Jawabannya sederhana, karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan menghancurkan diri sendiri. Tapi kemarahan yang disimpan, dihitung, dan dilepaskan pada saat yang tepat bisa meruntuhkan sebuah kerajaan. Menurut kalian, apakah saya salah memilih untuk menunggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Entah bagaimana, Arga mulai curiga. Mungkin ia menyadari laptopnya pernah tersentuh. Mungkin ia melihat gerak-gerik saya yang berubah. Yang jelas, sikapnya kepada saya berubah. Dari kejam menjadi mengerikan. Suatu malam, ia menyeret saya ke ruang kerjanya. "Kau mengendus-endus urusanku ya?" bentaknya sambil mencengkeram lengan saya. Jawab, "Apa yang kau lihat?" "Saya tidak mengerti maksud Mas," jawab saya. Menjaga suara tetap datar
meski jantung saya berdegup keras. Saya cuma pembantu di sini. Saya tidak sekolah tinggi. Angka-angka mas terlalu rumit untuk otak kampung saya. Ia menatap saya lama, Mencari kebohongan di wajah saya. Tetapi saya sudah terlalu lama berlatih memasang topeng. Wajah seorang perempuan bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Topeng itulah yang menyelamatkan saya. Ia melepaskan lengan saya dengan kasar. Bagus. Tetap begitu. Kalau sampai ku dengar mulutmu bicara sepatah kata pun tentang urusan keluarga ini kepada siapapun, aku akan pastikan kau dan bayi itu tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup. Kau paham, ancaman itu nyata. Dan sejak malam itu, saya tahu saya sedang berlomba dengan waktu. Mereka mulai mengurung saya. Ponsel lama saya disita. Fania yang menemukannya di balik kaos kaki. Untung, seluruh bukti sudah ada di tangan Pak Dharma. Tetapi kini, saya benar-benar sendirian, tanpa alat komunikasi. Di dalam rumah yang berubah menjadi sangkar. Sementara itu, kecurigaan Arga membuatnya semakin kejam. Dan hal itu justru membuat kesalahannya semakin banyak. Suatu malam, dalam keadaan panik, ia menelpon seseorang di ruang kerjanya dengan suara keras. Saya berdiri di balik pintu, berpura-pura mengepel lorong, dan mendengar setiap kata. Pindahkan semua dana dari rekening Sumber Berkah sekarang juga. Aku dengar ada penyelidik yang mulai mengendus. Bakar semua kontrak fisiknya. Yang digital, aku yang urus. Percakapan itu adalah pengakuan yang sempurna. Andai saja saya masih punya ponsel untuk merekamnya, tapi saya menghafalnya kata demi kata. Keesokan harinya, melalui Biina, si penjual sayur yang menjadi kurir rahasia saya mengirim pesan tertulis kepada Pak Dharma tentang percakapan itu. Panik membuat penjahat ceroboh, dan kecerobohan Arga menjadi paku terakhir di peti matinya sendiri. Di sisi lain, penghinaan di rumah itu mencapai puncaknya di sebuah makan malam keluarga. Malam itu ada saudara jauh dari luar kota yang berkunjung. Meja makan penuh dengan hidangan yang saya masak seharian. Ketika saya selesai menata semuanya, saya hendak mundur ke dapur seperti biasa. Tiba-tiba, salah satu tamu, seorang bibi yang tampak baik, bertanya, "Loh, menantunya tidak ikut makan bersama." Bu Sundari tersenyum manis dan menjawab dengan suara yang sengaja dibuat terdengar oleh semua orang. "Oh, dia lebih suka makan di belakang. Kami sudah menawarkan, tapi dia sendiri yang merasa tidak pantas duduk semeja dengan keluarga terhormat. Ya kan?" Laras. Semua mata menatap saya. Sebuah jebakan. Kalau saya membantah, saya akan tampak durhaka di depan tamu. Kalau saya mengiyakan, saya mengakui kehinaan yang tidak pernah saya pilih. Saya menunduk sopan dan berkata, "Betul, Bu. Saya lebih nyaman di dapur." Lalu, saya mundur, membawa serta seluruh martabat yang mereka kira sudah mereka hancurkan. Karena saya tahu, dalam hitungan hari, mereka semua akan tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas duduk di meja itu. Puncaknya terjadi di malam yang mengubah segalanya. Malam itu, saya tidak sengaja mendengar percakapan Arga dan ibunya di ruang keluarga. Suara mereka rendah, tapi cukup jelas terdengar dari dapur. "Bu," bisik Arga. Perempuan itu semakin merepotkan setelah dia melahirkan. "Ambil bayinya. Kita besarkan sendiri sebagai pewaris. Lalu, singkirkan dia. Buat seolah dia kabur pulang ke kampung." Bu Sundari menyeruput tehnya. "Ibu setuju. Dari awal, ibu memang cuma butuh rahimnya, bukan dirinya. Perempuan kampung tak berpendidikan, tak pantas jadi ibu dari cucu Wijaya Kusuma." Darah saya membeku. Mereka bukan hanya ingin menyingkirkan saya, mereka ingin merenggut anak saya. Saya berdiri di dapur gelap itu. Satu tangan menutup mulut agar tidak bersuara. Satu tangan memegang perut. Air mata mengalir deras. Tapi saya tidak bersuara sedikit pun. Dan di tengah ketakutan terbesar dalam hidup saya, kemarahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah tekad sedingin es. Kalian ingin anak saya. Kalian bahkan tidak akan sempat menyentuhnya. Karena sebelum itu terjadi, kalian semua sudah akan berada di balik jeruji besi. Malam itu juga, saya menyelinap keluar melewati pagar belakang. Berjalan tertatih dengan perut besar sejauh 2 kilometer sampai ke warung telepon umum. Dengan tangan gemetar, saya menelepon Pak Dharma, Pakistan.
bisik saya. Kita tidak punya waktu 2 bulan lagi. Mereka mau mengambil anak saya. Berkasnya harus siap sekarang. Berapa lama lagi? Di ujung telepon, terdengar helaan napas panjang. Berkas sudah rampung. Laras. Surat penggeledahan dan penangkapan sedang menunggu tanda tangan terakhir dari kejaksaan. Aku bisa percepat. Tapi kau harus keluar dari rumah itu dulu. Aku tidak mau kau ada di sana saat kami bergerak. Tidak. Pakistan. Jawab saya tegas. Saya harus ada di sana. Saya sudah menunggu momen ini selama 3 tahun. Saya ingin melihat wajah mereka runtuh dengan mata saya sendiri. Tapi tolong, satu hal. Kalau terjadi sesuatu pada saya, selamatkan anak saya. Saya kembali ke rumah sebelum fajar. Tak seorang pun tahu saya pernah pergi. Dan selama 3 hari berikutnya, saya memainkan peran terbaik dalam hidup saya. Menantu penurut yang mengepel dengan perut besar, yang menunduk, yang diam. Sementara di luar sana, roda keadilan yang saya putar mulai berputar semakin cepat. Selama 3 hari itu, mereka menaikkan tekanan sampai ke titik yang tidak manusiawi. Hari pertama, Fania sengaja menumpahkan sekantong beras ke lantai yang baru saja saya pel, lalu menyuruh saya memungutinya satu persatu dengan tangan. Anggap saja ini latihan kesabaran, katanya sambil merekam saya dengan ponselnya untuk bahan tertawaan teman-temannya. Saya memunguti beras itu di lantai. Perut besar menyulitkan setiap gerakan. Sementara di atas saya terdengar tawa mereka. Tapi saya terus memungut. Karena setiap butir beras yang saya pungut, saya hitung seperti hitungan mundur. 3 hari lagi, 2 hari lagi. Hari kedua, Bu Sundari memanggil saya ke ruang tengah di depan beberapa tamu arisannya. Ia menunjuk saya seperti menunjuk barang pameran. Nah, ini menantu saya. Bayangkan, dari kampung. Tidak lulus SMA katanya. Untung ada saya yang mau menampung. Coba lihat. Tangannya sudah seperti tangan tukang cuci. Para ibu arisan itu terkikik. Salah satu dari mereka, seorang wanita berwajah lembut, tampak tidak nyaman dan berbisik. Bu Sundari, kasihan. Dia sedang hamil besar. Bu Sundari hanya melambaikan tangan. Perempuan kampung mah kuat. Wanita berwajah lembut itu sebelum pulang diam-diam menyelipkan selembar uang ke tangan saya dan berbisik, "Sabar ya. Nak, Tuhan melihat semuanya." Saya menggenggam uang itu, bukan karena butuh, tapi karena di tengah rumah penuh kebencian itu, satu kebaikan kecil dari orang asing terasa seperti air di padang pasir. Ada kebaikan di luar sana, sekecil apapun. Dan itu yang membuat saya bertahan. Hari ketiga, terjadi hal yang hampir membuat saya kehilangan kendali. Arga pulang dalam keadaan marah. Karena, seperti yang belakangan saya tahu, ia mulai mendengar desas-desus bahwa ada penyelidikan terhadap proyek-proyeknya. Ia melampiaskan seluruh amarahnya kepada saya. Ia mendorong saya sampai punggung saya membentur lemari. Rasa sakit menjalar. Dan untuk sesaat, saya merasa perut saya mengencang. Saya ketakutan. Bukan untuk diri saya, tapi untuk bayi saya. Malam itu saya berbaring memegang perut, berbisik kepada anak saya. "Bertahan ya, Nak. Sedikit lagi, besok semua ini berakhir. Besok ibu akan membawamu keluar dari sini, ke tempat di mana tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi." Saya merasakan tendangan kecil sebagai jawaban. Dan tendangan kecil itu memberi saya kekuatan terakhir yang saya butuhkan. Sampai tiba malam itu. Malam ketika seluruh cerita ini bermula. Malam itu adalah malam ulang tahun Bu Sundari. Seluruh keluarga berkumpul di ruang makan besar. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah yang saya masak sendiri sejak pagi. Rendang, opor, ikan bakar, dan kue-kue mahal. Saya berdiri di sudut ruangan, melayani. Menuang anggur ke gelas kristal mereka, seperti seorang pelayan di pesta majikannya. Fania sedang mabuk. Ia menatap saya dengan mata setengah terpejam. Lalu tiba-tiba melempar segelas anggur merah ke arah saya. Cairan merah itu membasahi wajah dan daster saya. "Lambat sekali sih kau melayani," katanya sambil tertawa. "Pantas saja suamimu tidak pernah mau menyentuhmu." Perempuan kampung bau keringat. Seluruh meja tertawa.
Arga tertawa. Bu Sundari tertawa paling keras. Saya berdiri diam. Anggur merah menetes dari dagu saya dan saya membiarkan mereka tertawa. Karena saya tahu ini adalah tawa terakhir mereka. Untuk sesaat, saya memejamkan mata. Anggur merah menetes dari dagu saya ke lantai jati yang berkilau. Di dalam keheningan singkat itu, saya mengingat wajah ayah saya, senyum kecil Biina, dan tendangan lembut bayi saya. Semua orang yang membuat saya sanggup bertahan sampai ke malam ini. Lalu, saya membuka mata. Waktunya telah tiba. Kemari. Laras, panggil Bu Sundari. Mengangkat gelasnya. Karena ini hari ulang tahunku. Aku akan mengumumkan sesuatu. Sebentar lagi, kau akan melahirkan. Dan setelah itu, ia tersenyum ke arah Arga. Kami sudah menyiapkan tiket satu arah untukmu kembali ke kampung. Tentu saja, tanpa bayinya. Cucu Wijaya Kusuma harus dibesarkan oleh orang yang pantas. Ruangan hening sesaat, lalu pecah oleh tawa. Mereka mengumumkan rencana merampas anak saya di depan wajah saya. Seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Saya meletakkan botol anggur di atas meja. Perlahan, tanpa suara. Lalu saya menegakkan punggung saya, yang selama 5 tahun selalu membungkuk. Sebelum saya pergi, kata saya, dengan suara yang tiba-tiba jernih dan tenang. Boleh saya bertanya satu hal, Bu? Sesuatu dalam nada suara saya membuat tawa di ruangan itu perlahan mereda. Arga mengerutkan kening. Ini bukan suara menantu penurut yang mereka kenal. Berapa harga sebenarnya jembatan Cikadu yang runtuh tahun lalu, yang menewaskan 3 orang itu? Yang di atas kertas menghabiskan 200 miliar, tapi dibangun dengan besi seharga 30 miliar. Kemana sisanya? Bu, ke rekening PT Sumber Berkah Sentosa di Singapura, atau ke PT Cahaya Mandiri di Hong Kong. Wajah Arga berubah pucat pasi. Gelas di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai jati impor kesayangan ibunya. Kau, desisnya. Dari mana kau tahu itu? Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tersenyum. Nama saya Larasati. Mas, auditor forensik di Lembaga Pengawas Keuangan Negara. 8 tahun saya bekerja membongkar pencucian uang seperti yang Mas lakukan. Perempuan kampung tak berpendidikan yang kalian pungut dari jalanan ini. Ternyata seorang auditor. Saya membaca setiap angka yang kalian kira tersembunyi rapi. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu adalah keheningan paling indah yang pernah saya dengar. Bu Sundari berdiri, wajahnya menegang. Bohong. Kau mengarang cerita? Perempuan seperti kau tidak mungkin. Ucapannya terputus. Karena pada detik itu, dari luar terdengar suara sirene. Bukan 1, bukan 2. Belasan sirene mendekat. Semakin keras. Sampai cahaya merah dan biru menembus jendela dan mewarnai seluruh ruang makan mewah itu dengan warna darah. Suara sirene berhenti tepat di depan gerbang keluarga Wijaya Kusuma. Pintu depan diketuk dengan kekuatan yang membuat seluruh rumah bergetar. Buka pintu, kejaksaan dan tim penyidik keuangan negara. Kami membawa surat penggeledahan dan penangkapan. Wajah arogan yang beberapa detik lalu penuh kemenangan itu, kini berubah menjadi ketakutan yang telanjang. Arga berlari ke jendela, melihat halaman rumahnya yang dipenuhi mobil dan petugas berseragam. Lalu berbalik menatap saya dengan mata yang penuh kebencian sekaligus kepanikan. Apa yang kau lakukan? Teriaknya. Perempuan gila. Kau menghancurkan keluarga ini. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Mas, jawab saya tenang. Mundur perlahan ke sisi ruangan. Kalian yang menghancurkannya sendiri. Saya hanya membiarkan kebenaran keluar dari tempat kalian menguburnya. Pintu terbuka. Pak Dharma masuk paling depan, diikuti belasan petugas. Ia menatap ke seluruh ruangan. Lalu, matanya bertemu mata saya. Ia mengangguk kecil. Isyarat bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa saya sudah berhasil. Arga Wijaya Kusuma, kata Pak Dharma dengan suara berwibawa, membuka map di tangannya. Anda ditahan atas dugaan pencucian uang, penggelapan dana proyek negara, dan pemalsuan dokumen dengan total kerugian negara
mencapai 1,2 triliun rupiah. Semua yang Anda katakan dapat digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan. 1,2 triliun. Angka itu bergema di ruangan mewah itu seperti lonceng kematian. Arga mencoba lari ke pintu belakang, tetapi dua petugas sudah menghadangnya. Ia meronta, berteriak, memaki. Tapi borgol dingin itu tetap mengunci kedua tangannya. Lelaki yang dulu menyeret rambut saya di lantai, kini diseret keluar oleh petugas dengan cara yang sama. Bu Sundari menjerit histeris. Ini fitnah. Anakku tidak bersalah. Ini semua ulah perempuan miskin itu. Dia yang mengarang semuanya. Pak Dharma menoleh kepadanya dengan tenang. Sundari Wijayakusuma, Anda juga ditahan. Nama Anda tercatat sebagai komisaris di 4 perusahaan cangkang yang menampung dana hasil pencucian. Rekaman rapat, tanda tangan Anda di atas kontrak fiktif. Semuanya sudah kami verifikasi. Kesabaran menantu Anda selama 3 tahun mengumpulkan bukti telah menghancurkan seluruh imperium ini dalam 1 malam. Wajah Bu Sundari kehilangan seluruh warnanya. Ia menoleh kepada saya. Wanita yang selama 5 tahun ia perlakukan seperti sampah. Dengan tatapan tak percaya. Kau merencanakan ini sejak awal. Saya berjalan mendekatinya, perlahan. Anggur merah masih menetes dari daster saya. Tidak. Bu, jawab saya lembut. Saya tidak merencanakannya sejak awalnya. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Tapi kalian mengajari saya satu hal, bahwa kesabaran dan kebaikan di mata orang jahat hanyalah kelemahan yang bisa diinjak. Jadi saya berhenti menjadi lemah. Saya kembali menjadi diri saya, Vanya, yang tadi mabuk dan menyiram saya dengan anggur, kini terduduk di lantai, menangis ketakutan. Mbak Laras, tolong. Aku tidak tahu apa-apa. Kau cuma menikmati hasil kejahatan mereka sambil menghina saya. Potong saya tanpa kemarahan. Hanya kelelahan yang tenang. Petugas memeriksa namanya di daftar, lalu membiarkannya. Ia tidak terlibat dalam kejahatan keuangan. Hukumannya bukan penjara. Hukumannya adalah menyaksikan seluruh kemewahan yang ia banggakan runtuh dan hidup sebagai anak dari narapidana yang namanya dulu ia agung-agungkan. Ketika Arga diseret melewati saya menuju pintu, ia berhenti sejenak. Wajahnya penuh dendam. Kau akan menyesal, Laras. Kau pikir kau menang? Bayi itu, anakku, akan tumbuh tanpa ayah karena ulahmu. Saya menatapnya. Dan untuk terakhir kalinya, saya berbicara kepada lelaki yang pernah saya cintai. Anak ini akan tumbuh dengan bangga. Mas, karena suatu hari nanti, ketika ia bertanya, di mana ayahnya? Saya akan menjawab dengan jujur. Ayahmu memilih uang di atas keluarganya, dan ibumu memilih kebenaran di atas rasa takut. Itu jauh lebih baik daripada tumbuh menjadi orang seperti kalian. Ia tidak menjawab. Ia hanya diseret keluar ke dalam mobil tahanan. Di bawah tatapan dingin para tetangga yang berkumpul di luar pagar, reputasi keluarga Wijayakusuma yang mereka jaga bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam satu malam. Malam itu, di tengah kilatan lampu polisi dan suara borgol yang mengunci, saya merasakan sesuatu yang basah mengalir di kaki saya. Ketuban saya pecah. Rupanya, tekanan 3 hari terakhir, dorongan Arga ke lemari, dan ketegangan malam itu telah mempercepat kelahiran. Di tengah kekacauan penggeledahan, saya terduduk memegang perut, mengerang menahan sakit. Pak Dharma langsung berteriak memanggil ambulans. Dan ironisnya, di rumah megah yang selama 5 tahun, memperlakukan saya lebih rendah dari perabot. Tidak ada satupun keluarga yang menolong. Satu-satunya orang yang menggendong saya ke ambulans adalah seorang petugas muda yang bahkan tidak tahu nama saya. Saya dibawa ke rumah sakit dengan sirene yang sama, yang beberapa jam lalu datang untuk menahan keluarga suami saya. Dan di sepanjang perjalanan itu, di antara rasa sakit yang luar biasa, saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tangis kelegaan. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bebas.
Anak saya lahir menjelang subuh. Seorang bayi perempuan yang sehat, dengan tangisan yang keras dan lantang. Ketika perawat meletakkannya di dada saya menatap wajah mungil itu. Dan seluruh penderitaan 5 tahun terakhir terasa sepadan. "Halo, Nak," bisik saya. "Selamat datang di dunia. Ibu janji, kau tidak akan pernah mengenal rasa takut yang ibu kenal. Kau akan tumbuh sebagai anak yang bebas." Saya menamainya Cahaya, karena ia adalah cahaya yang menuntun saya keluar dari kegelapan terpanjang dalam hidup saya. Pak Dharma datang menjenguk beberapa hari kemudian, membawa kabar tentang persidangan. Arga divonis 12 tahun penjara. Bu Sundari 8 tahun. Seluruh aset keluarga Wijaya Kusuma yang terbukti berasal dari hasil pencucian uang disita negara. Rumah megah di Menteng itu disegel. Imperium yang mereka bangun di atas uang rakyat runtuh sampai ke fondasi terakhir. Persis seperti jembatan Cikadu yang mereka bangun dengan besi murahan. "Kau tahu, Laras," kata Pak Dharma sambil menatap bayi saya, "kesaksianmu tidak hanya menjatuhkan satu keluarga. Berkat bukti yang kau kumpulkan, kami berhasil membongkar jaringan korupsi proyek yang sudah kami buru bertahun-tahun. Puluhan proyek yang dulu dikorupsi, kini diaudit ulang. Uang negara yang bisa diselamatkan mencapai triliunan. Kau melakukan sesuatu yang tim kami tidak berhasil lakukan dalam 10 tahun. Saya hanya tersenyum, menatap Cahaya yang tidur di pelukan saya. Saya tidak melakukannya untuk negara Pakistan. Saya melakukannya untuk dia. Tapi kalau ternyata itu juga membantu banyak orang, saya bersyukur. Beberapa bulan kemudian, saya kembali bekerja di Lembaga Pengawas Keuangan. Kali ini, bukan sebagai penyelidik yang menyamar, tapi sebagai kepala tim audit forensik. Saya membeli sebuah rumah kecil sederhana di Depok, jauh dari kemewahan kosong yang pernah saya tinggali. Rumah itu tidak punya pilar tinggi atau lantai jati impor, tapi rumah itu dipenuhi tawa, cahaya, dan itu jauh lebih berharga daripada seluruh istana Wijaya Kusuma. Ayah saya, guru pensiunan yang selama ini tidak tahu neraka yang saya jalani. Akhirnya saya jemput dari kampung. Ia tinggal bersama saya dan Cahaya. Setiap sore, saya melihatnya menggendong cucunya di teras rumah, menceritakan dongeng-dongeng sederhana, dan saya sadar. Inilah keluarga yang sesungguhnya. Bukan keluarga yang diwariskan oleh darah dan harta, tapi keluarga yang dibangun oleh cinta dan rasa hormat. Suatu hari, hampir setahun setelah semuanya berakhir, saya menerima sepucuk surat dari Lembaga Pemasyarakatan. Surat itu dari Fania. Ia menulis bahwa ia kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil untuk bertahan hidup. Seluruh kemewahannya lenyap. Ia menulis bahwa ia akhirnya mengerti bagaimana rasanya melayani orang lain, bagaimana rasanya dihina karena pekerjaan. Dan di akhir surat, ia meminta maaf. Bukan meminta bantuan, hanya meminta maaf. Saya membaca surat itu beberapa kali. Lalu saya menulis balasan singkat. "Vanya, saya sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak mau membawa kebencian itu seumur hidup saya. Kebencian hanya akan meracuni saya, bukan kalian. Jaga dirimu. Belajarlah menjadi orang yang lebih baik dari keluargamu dulu." Saya tidak mengirim uang. Saya tidak menawarkan pekerjaan, karena memaafkan tidak berarti kembali menjadi tempat orang lain memanfaatkan saya. Saya sudah belajar perbedaan itu dengan cara yang sangat mahal. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian semua yang menemani sampai akhir. Kesabaran bukanlah kelemahan, selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Dan harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa diukur dari ijazah, dari kekayaan, atau dari seberapa rendah orang lain memandangnya. Harga diri diukur dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah dan bangkit sebagai diri sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari menunduk diameter dan bertanya-tanya, apakah mereka pantas diperlakukan lebih baik? Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu satu hal. Kalian tidak sedang lemah. Kalian sedang bertahan. Dan bertahan
bukan berarti selamanya diam. Suatu hari, ketika waktunya tiba, kalian akan menemukan kekuatan kalian sendiri. Sama seperti saya menemukan kekuatan saya. Kekuatan itu tidak selalu berupa balas dendam. Kadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk berjalan pergi dengan kepala tegak, membawa serta orang-orang yang kalian cintai, dan membangun kehidupan baru yang tidak seorang pun bisa merenggutnya. Malam ini, Cahaya sudah bisa berjalan tertatih-tatih. Ia berlari ke pelukan saya sambil tertawa, dan di tawa kecilnya itu, saya menemukan seluruh jawaban atas pertanyaan yang dulu menyiksa saya. Apakah saya durhaka karena melawan? Tidak. Saya hanya seorang ibu yang melindungi anaknya, dan tidak ada kebenaran di dunia ini yang menyebut itu sebagai dosa. Di luar sana, keadilan mungkin tidak selalu datang secepat yang kita inginkan, tapi percayalah, keadilan itu nyata. Ia mungkin berjalan lambat, tapi ia tidak pernah tersesat. Dan bagi mereka yang menabur kekejaman, cepat atau lambat, mereka akan menuai apa yang mereka tanam. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, atau kalau kalian pernah mengalami sesuatu yang serupa, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian percaya bahwa kalian tidak berharga.